Three, two, one, go. Halo, di antara kalian pasti punya hobi masing-masing kan? Kali ini aku Sabiba dan temanku. Gevira, kami bakal sharing cerita tentang hobi kami. So, this is My story, your story, and this is our story. Halo, aku Lali Nur Sabiba. And this is my story. Pernah gak sih kalian suka banget sama sesuatu sampai rasanya hal itu jadi bagian dari diri kalian sendiri? Nah, buat aku hal itu datang dari sesuatu yang gak pernah aku duga sebelumnya, yaitu K-pop. Aku mulai kenal K-pop tahun 2020 waktu pandemi dan saat semua orang di rumah aja. Suatu hari aku scroll TikTok lalu muncul video dari acara Island dan ada satu peserta yang menarik perhatianku yaitu Park Jong Sung atau Jai. Dari situ aku mulai ngikutin perjalanannya sampai debut bareng ENHYPEN. Awalnya sih cuman buat hiburan aja, dengerin lagu, nonton variety show, ngumpulin albumnya, hal-hal yang kecil bikin aku senang di tengah hari-hari monoton. Tapi makin lama aku sadar kalau dunia itu bukan cuma soal hiburan. Sampai di satu momen Jay upload foto gelang UNICEF pas ulang tahunnya di tahun 2022. Waktu itu aku ngerasa tersentuh banget. Aku mikir, kenapa aku nggak coba juga ya? Kenapa cuma berhenti di suka aja? Dari situ aku mulai lihat sisi lain dari hal yang aku suka. Ternyata dari idola pun kita bisa belajar tentang empati dan kebaikan. Akhirnya pas ulang tahunku di tahun 2023, aku mutusin buat ikut kegiatan sosial juga. Rasanya seneng banget karena aku ngerasa bisa ngelakuin sesuatu yang punya makna dari hal yang awalnya cuma hiburan aja. Dan di tahun berikutnya aku dapet kesempatan nonton konser pertama mereka di Indonesia. Dari izin orang tua, nabung, sampai nyiapin semuanya, proses itu bikin aku sadar kalau jadi penggemar juga butuh tanggung jawab. Kalau aku pikir-pikir, aku nggak akan ganti pilihan itu. Karena dari semua proses ini aku belajar banyak banget tentang empati, tentang rasa percaya, dan tentang bagaimana lingkungan positif bisa membentuk diri kita jadi lebih baik. Yang paling menarik, aku sadar ternyata hiburan gak selalu cuma buat bersenang-senang. Kadang dari hal yang kelihatannya sederhana kayak musik atau idola, kita justru bisa belajar peduli, tumbuh, dan jadi versi diri yang lebih sadar dan dewasa. Sekian, terima kasih. Halo, aku Gevira. And this is my story. Jujur, semenjak kehadiran TikTok dan Reels, aku ngerasa banget short attention span aku itu makin parah. Nge-scroll terus suka pindah-pindah aplikasi ke yang satu dan yang lainnya setiap menit. Sampai akhirnya aku tuh jadi susah fokus sama hal-hal penting. Apalagi kalau misalkan lagi di depan laptop gitu aku mau nugas, kadang udah buka laptop, aku kedistraksi sama semua yang ada di HP aku. Sampai akhirnya aku biarin laptop aku gitu aja, dan akhirnya juga laptop aku yang nontonin aku. Tapi untungnya, aku sadar kalau misalkan itu salah dan aku merasa aku harus ngelakuin sesuatu. Aku merasa aku tetap butuh hiburan, di mana hiburan itu bisa buat aku lebih enjoy, tapi juga nggak bikin fokus aku makin jelek. Aku mikir kalau misalkan aku harus milih cara yang lebih sehat buat gak makin terjerumus ke short attention span yang makin jelek itu. Akhirnya, aku uninstall TikTok. Dan pelan-pelan juga aku mulai ngurangin screen time di HP aku. Aku ganti pelariannya, jadi aku nonton film. Karena menurut aku, dengan nonton film yang durasinya panjang itu, attention span aku itu bisa kembali normal. Secara perlahan pastinya. Awalnya sih tetap susah, tapi pelan-pelan attention span aku itu aku ngerasa makin baik dan aku bisa menikmati film-film yang aku tonton. Nonton film itu bikin aku terpaksa nikmatin alur dan fokus sama satu cerita yang lagi aku tonton. Nah, kalau sekarang ya aku jadi lumayan kecanduan nonton film sih hitungannya. Tapi at least aku ngerasa ini lebih baik soalnya film itu menurut aku ada nilai seninya, lebih ngasah emosi, dan banyak pelajaran juga yang bisa aku ambil dari film-film yang aku tonton. Dan yang paling penting, aku bisa ngerasa ada perubahan dalam diri aku sendiri karena aku bisa jauh lebih fokus untuk waktu yang lama tanpa harus aku bolak-balik ke HP ini dengan tujuan yang gak jelas. That's my story. Thank you. Nah, dari cerita kita berdua tadi, aku tuh sadar kalau misalkan ternyata hiburan yang kita punya masing-masing itu ngaruh banget sama cara kita buat ngejalanin hidup sehari-hari.
Kayak ternyata hobi tuh nggak cuman buat senang-senang aja, tapi juga bisa jadi alat bantu buat kita tetap stabil, apalagi kita ini sekarang udah semester 7. Aku setuju banget, Gav. Kalau kamu lewat film, kalau aku lewat K-pop, walaupun beda banget, tapi sebenarnya tuh kita sama-sama butuh tempat buat kabur walaupun sebentar saja. Nah, yang aku pelajarin juga nih, ternyata ada aja loh hiburan tuh yang tetap bisa ngasih impact positif buat kita dan tetap kita jalanin tuh dengan cara yang sehat. Karena kayak kamu nih yang aku lihat ini, akhirnya kamu bisa belajar buat berempati dan bertanggung jawab secara sosial lewat idol yang kamu sukain. Dan kamu yang bisa balikin fokus kamu lagi lewat film saat kamu merasa kamu sedang kena short attention span. Menurut aku itu action yang bagus banget karena nggak semua orang sadar kalau mereka berada di fase itu. Nah, jadi pada intinya pelarian hobi kita itu nggak sia-sia. Pokoknya selama kita nikmatin yang nggak berlebihan, hiburan kita itu oke banget buat dipertahanin. Betul banget, Gav. Beda hiburan, tapi ujungnya sama-sama bikin kita senang dan enjoy. Bonusnya bisa bikin perubahan juga di diri kita masing-masing. So, As long as it works for us, itu semua udah cukup. Sekian my story, your story, and our story. and that's how our stories connect. Bye-bye. Thank you. you.